Sarapan di warung kopi legendaris yang udah buka dari zaman penjajahan Belanda. Lokasinya berada di Jalan Alkatiri nomor 22 Braga, Sumur Bandung. Strategis dekat KA dan alun-alun. Warung kopi Purnama. Warung kopi ini berdiri di bangunan khas kota lama dengan warna bata yang mirip gedung Belanda. Begitu masuk, vibes-nya udah jadul banget. Kelihatan bangunan tua Belanda. Pengunjung akan dibuat nyaman karena merasa seperti di rumah sendiri. Interiornya juga nggak berlebihan, tetap cantik tanpa mengubah sentuhan masa lampau. Nah, salah satu yang menarik adalah terpasang potongan papan nama toko yang dibuat pada tahun 1930. Menurut kesaksian salah satu karyawan, potongan papan ini terbuat dari kayu jati, ditemukan di dalam tanah saat sedang membangun area non-smoking pada tahun 2016, tetapi hanya potongan, sisanya tidak ditemukan. Songsi artinya teh silakan mencicipi. Warung kopi yang tertua di Bandung ini harus mengganti nama menjadi Warung Kopi Purnama pada tahun 1962 karena pada masa Orde Baru yang melarang penggunaan nama bahasa asing. Menurut generasi keempat penerus Warung Kopi Purnama, Kak Aldi menyebutkan menu yang disajikan memang dipengaruhi dari 3 budaya, yaitu Tionghoa, Indonesia, dan Belanda. Kalau kopi yang udah dari dulu terus best seller terus sekarang. Kalau makanannya ada? Di sini tuh ada gulanya, jadi kayaknya ini buatan kopi sendiri, bukan kemasan. Baik ya? Lokal yang banyak. Enak sih kata aku. Ini tuh tahu telur. Jadi kayak di sini tuh kalau lihat dari menunya, ini tuh ada kayak tanda jempolnya, berarti enak. Jadi ini tuh rasanya kayak tahu, tapi itu sih kayak berbalut sama telur gitu. Tapi rasanya tuh bumbunya kayak kupat tahu. Susu sama kegiatan. Ada jempolnya nggak di menunya? Ada. Karena aku lihat tahun ini getik. Kenapa sih warung Purnama ini bisa bertahan sampai saat ini? Karena mereka tuh masih mempertahankan resep-resep asli dari zaman dulu. Bahkan bangunan meja kursinya itu masih asli dari zaman dulu. Dari generasi ketiga yang ini. Pada zaman kolonial, Warung Kopi Purnama dikenal sebagai tempat bercengkrama. Didirikan pada tahun 1930 oleh Jong Atong, seorang pria keturunan Tiongkok asal Medan. Jadi ini buburnya. Cobain. Jadi bukan gitu, apa ya? Kayak keras gitu. Tapi enak. Ini susu ini kayaknya cuma satu deh. Ini rasanya. Tehnya enak. Ya pakai susu. Kan tadi kopi susu, kan ini teh susu. Oh ya. Ini susu panas ya, terili susu doang. Enggak manis. Oh, biasa. Guys, ini enak kalau kalian suka coklat. Srikaya buatan warung ini berbeda dengan Malaysia yang merupakan jajahan Inggris. Mereka punya warna yang hijau kekuningan, kalau di sini lebih ke coklat gelap dan rasanya lebih gurih. Jadi ini makanan yang ada sejak dulu. Kenyang gitu. Ini kayaknya enak lah. Boleh. Baru datang, guys. Mari kita udah selesai lihat. Lihat. Tahu siapa? Enak. Menurut rekomendasi aku itu ya ini tahu yang kita order ya, enak, rasanya rumahan, terus sama minumannya teh susu. Gak habis guys, enak. Jadi kalau menurut rekomendasi dari aku, pertama sama kayak kita tahu telur ini tuh kayak pakai bumbu kupat, ya kayak kilo tadi kayak kupat tahu telur jadinya, dan menurut saya itu rumahan banget, enak. Mostly orang tuh bakal suka. Terus teh susu, kayak nggak suka kopi tapi suka teh, ini tuh bakal enak banget. Ini mirip rasanya tuh kayak teh tarik, jadi kayak yang homemade dari sini, ciri khasnya. Ini juga enak gitu. Tapi ya tuh empuk banget, jadi enak. Dua itu ya, sama teh tarik. Yang rekomend di sini. Tadi pagi-pagi saya kan kopi susu panas, kopi tubruk panas. Yang rekomennya udah ya kayak sama ini kalau sarapan pagi-pagi nikmat itu. Rekomendasiin mana aku yaitu karena coklatnya itu enak, pakai meses, kopi susu. Jadinya tuh nggak terlalu strong. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen kopi yang nggak terlalu kopi banget, yang bikin pusing, beli kopi susu. Warung Kopi Purnama buka setiap hari mulai pukul 6.30 pagi sampai 10 malam. Tips dari kita buat kalian yang berencana breakfast di Warung Kopi Purnama, jangan lupa datang sebelum jam 6.30 biar enggak ngantri. Terima kasih dan selamat mencoba.